Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu untuk menangkis orang-orang munafik yang ingin merusak Islam ini. Kita harus mempelajarinya, yaitu diantaranya memahami menurut pandangan agama juga ada dan tidak bertentangan dengan ideologi negara kita Pancasila, supaya jangan dibenturkan, karena Islam itu agama solusi. Islam ini agama alternatif. Islam ini agama menyelesaikan masalah. Islam ini menghilangkan kesulitan di dalam kehidupan, baik dunia sampai akhirat. Kita ambil contoh dulu sebelum kita membahas lebih dalam. Apabila urusan sembahyang tidak bisa berdiri, duduk. Dipaksa berdiri berbahaya. Membahayakan bagi diri kalau dipaksa berdiri karena dia pusing atau vertigo. Itu berbahaya kalau dia nanti raga tumpah waktu sembahyang. Maka ketika itu terjadi, bawa berduduk. Duduk itu bukan karena selera, karena darurat dan terpaksa. Islam solusinya itu, apabila tidak bisa duduk, berbaring, pakai isyarat, gerakan tangan. Tidak bisa lagi dengan gerakan tangan, karena tangan ini sudah ditusuk dengan jarum infus dan sebagainya. Pakai isyarat kelopak mata, tetap bacaan kada bisa lagi karena mulutnya dan hidungnya sudah ditutup. Pakai apa namanya tuh? Oksigen gitu. Nah, pakai ingatan, bacaannya di dalam hati, ingatan sesuai dengan yang dibaca. Baca Fatihah berarti bayangkan berdiri. Baca subhanallahil azim wa bihamdi, ingatkan itu dalam keadaan rukuk. Bacaan di dalam hati ketika sami Allahu liman hamidah, ingatkan itu adalah i'tidal. Bacaan subhanallahil azim wa bihamdi, Allahu akbar, ingatkan itu dalam keadaan rukuk. Bacaan di ketika Rabbi firli wa nasibul fa'na wa subhanahu wa ta'ala, ingatkan itu dalam duduk antara dua sujud. Sampai akhirnya at-tahiyyatu, sampai akhirnya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu sah sembahyangnya. Karena sakit. Asal berwudu. Ada bisa berwudu, tayamum. Ada bisa bertayamum, hormati waktu sembahyang. Dua, asal masih ada ingatan dan belum meninggal dunia. Kalau kada kawan lagi guru, ingatan kada ada jual lagi guru, isyarat kada ada jual lagi, siapakan panggil tukang penyembahyangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana tuh apa yang sulit di dalam Islam? Mana yang sulit? Kan kita ini sayang dengan agama ini. Itu sembahyang. Solusi. Dia makin memperdalam agama Islam, makin ringan hidup itu, makin tenang. Hidup itu makin ringan, hidup itu makin tenang, asal kita mendalami ajaran Islam. Galau hubungannya ketika
penghitungan cepat biasa. Jadi itulah permainan. Skor sepak bola aja bisa diatur ulang. 2 tuh kesebelasan. Skor sepak bola kan 2 kesebelasan. Ini kan 3. Ada apa-apa, tenang. Apabila suara kita dibodohi, dibohongi, dicurangi orang, ada aja pengadilan Allah. Kira-kira pian hadir nih hidup ada lagi 50 tahun lah. Haji Suhaimi pian ada lah 10 tahun lagi. Sidin berpanggil mungkin 1,5 tahun dia lagi umur. Apa yang sebentar menghancurkan yang selamanya. Ke akhirat itu selamanya. Yang sebentar urusan di dunia merusak yang selamanya. Islam cara berpikirnya jangka panjang. Aku ini hidup di dunia menghancurkan kekal pun nanti di akhirat, atau menyelamatkan kekal pun nanti di akhirat. Berapa bercurang-curangan, berapa kesubuk-subukan itu sebentar 5 tahun. Itu pun kalau benar dalam memimpin. Apabila tidak benar disumpahi rakyat. Apabila tidak benar dipukuli malaikat. Pukuli malaikat. Malaikat ini kan bersungguh 300.000, 600.000 serangan fajar gak bisa karena serangan jantung. Dunia ini enak. Tidak usah kita ribut-ributan, jangan tenang. Islam itu membuat mulutnya tenang, dicurangi ada pengadilan Allah Ta'ala. Ini umur 70 masih jadi ustaz. 80 umur masih aja kasih kontek. Nang digandeng from anom-anom dari disebutnya 80 tahun. Ulun kira cucu sidin, sangatnya pacar sidin. Kapan tobatnya? Kembali kita Pak Ibu. Ini kita anak amar ma'ruf nahi munkar. Apa tenang, kita biasa hidup dunia memang kayak itu. Yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Itu dunia. Nah kemudian puasa, solusi terus nih. Puasa karena di perjalanan, yang perjalanan tuh mabuk, pusing kepala, babuka, babatal. Karena nih dalam perjalanan pusing kepala, diteruskan berbahaya nih aku di perjalanan, sedangkan aku nyetir mobil ini. Nah darurat, batalkan puasa itu, nanti dikodok. Yang ini belum lagi hendak mengadakan perjalanan kali puasaan. Nah itu namanya pakai selera, mabuk kagak. Tapi guru ada di antaranya boleh tidak puasa kalau mengadakan perjalanan. Itu kalau di dalam perjalanan kepala pusing, darurat. Ini belum lagi mengadakan perjalanan sudah kada puasaan. Itu adalah namanya sesuai selera. Orang yang terlalu tua tidak lagi bisa berpuasa. Kalau dipaksa bahaya bagi kesehatannya. Ada solusinya. Orang yang kemoterapi cuci darah gak bisa lagi berpuasa, HB-nya rendah, gak usah berpuasa. Tidak boleh lagi dikodok, bayar fidyah 1 liter sehari atau 1 mut kurang 2 jari seliter kurang 2 jari atau langsung seliter akan. Ada Allah guru membayari guru seliter sehari. Kapan? Selama kagak ketemu tahun depan. Kalau ketemu gimana guru? Kalau ketemu berdendanya berlipat ganda. Puasanya kayak apa guru? Biar apa penyakit?
ulun guru sudah cuci darah, gak usah lagi pian berpuasa, cukup bayar fidyah seharinya 1 liter. Tapi guru enggak bisa lagi guru bayar fidyah 1 liter. Kenapa? Ulun termasuk orang termiskin guru baik di kampung. Tunggu karena kalau ada orang bayar zakat fitrah masih bisa. Rasa-rasanya guru kada ada lagi orang bayar zakat fitrah sama ulun. Belajar berpikir untuk optimis. Jangan pesimis. Ada solusinya. Ulun gure kada mau zakat fitrah karena duit gure habis gure. Ada wajib zakat fitrah. Ya. Ulun gure kada mau haji gure. Kenapa? Jantung koroner kada wajib. Kayak apa guru duitnya? Badal haji. Ulun gure perlu duit gure. Kada usah. Apa yang sulit? Ulun sampai di suatu kantor pengajian di kantor untuk pengajian yang kritis itu maaflah ulun tantang, silahkan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang menurut pian Islam ini memberatkan dalam kehidupan pian. Sampai ke itu karena ini kurang kritis semua ini. Silahkan pertanyaan sampai ke itu. Apa yang sulit menurut sampean tentang ajaran Islam ini? Kan kita ini sebagai orang Islam, adakah Islam yang memberatkan kehidupan sampean? Adakah Islam ini yang dianggap menurut kita nggak adil? Menurut kita, bukan kita menuduh Islam, mungkin kita yang nggak paham tentang Islam. Angkat tangan, bibinian angkat tangan, guru. Kenapa guru di dalam warisan lelakian tak banyak pada bibinian? Aturnya guru harus sama. Mantap juga. Laki yang boleh dapat 1, perempuan dapat separuh. Enaknya guru laki-laki ini tak banyak dapat. Sedangkan kami guru sedikit. Itu apartanya ibu, inggih guru. Berarti Islam ini kada adil guru. Aturnya harus rata guru. Bu, yang menjujur seseorang itu kalau nikah, yang menjujur perempuan itu siapa? Laki-laki. Yang menafkahi perempuan itu siapa? Laki-laki. Yang mendidik perempuan itu siapa? Laki-laki. Yang paling mudah masuk surga suami atau istri? Istri. Enak laki-laki, enak perempuan? Enak perempuan dulu. Yang boleh tidak sembahyang dan tidak dikabul kalau haid? Perempuan. Yang tidak boleh lagi tidak dikabul dan tidak wajib sembahyang kalau nifas? Perempuan. Yang sekalinya sudah harta hendak sama. Guru berilan guru berilaan. Kemudian agi guru angkat tangan. Kenapa guru lelakian guru boleh benar guru poligami sedangkan bibinya nggak boleh poliandri? Nah, dihiri samanya. Jadi ulun tidak menentang poligami, tetapi ulun menjelaskan kenapa ada poligami dalam Islam. Minta maaf ibu-ibu, ini hukum Islam. Terjadi perang di dunia ini, nang banyak mati itu laki-laki perempuan. Bapak panjangan umur, nang kebiasaan umur laki-laki, umur perempuan. Nang banyak pikiran beban untuk anak istrinya laki-laki perempuan. Makanya laki-laki ini bebannya di sini. Bebannya di sini. Posisi imam di ketika mayat laki-laki, posisinya di sini. Maaf ibu-ibu, kalau perempuan di sini posisinya pinggul sini. Sini. Perempuan tuh di sini posisi. Kenapa? Dia harus menjaga daerah sininya. Menjaga aja perempuan. Modal perempuannya 1 tahun masuk surga. Asal suami kada menjadi maksiat. Nah, kemudian
Perempuan, minta maaf ibu-ibu, kalau sudah kada haid lagi, adalah kira-kira bisa melahirkan anak? Kalau kada haid lagi, kenapa orang-orang yang menopause kan? Nah, itu bisa melahirkan anak. Ada lagi, laki-laki pun ada menopause lah. Laki-laki ulun ada meresmikan anak orang, lalakiannya umur 85 tahun, bibiannya umur 25 tahun. Sidin merancak benar bini sidin meninggal. Bini sidin berumur 30 tahunan lah, nak sidin berumur 85 tahun. Sakana gure diberi anak pulang, apa jawaban ulun? Sidin raja kepian masih ada. 85 tahun umur, bini sidin 30 tahun. Kalah aja barangnya. Kalau bini pang umur 85 tahun, laki umur 30 tahun. Bisa nggak enak lah. Lalaki hanya umur 30 tahun, bini hanya umur 85 tahun. Nah, jawabannya macam-macam. Dia lagi dulu. Kenapa maka ada poligami dalam Islam? Nah, ibu-ibu jangan takajab ya. Supaya umat Rasulullah ini ada terus. Umat Rasulullah ini ada terus. Yang menyampaikan agamanya ada terus. Nah, itu penting. Supaya umat Rasulullah ada terus. Kalau tidak seperti ini, orang Islamnya akan punah di Indonesia ini. Orang Islamnya akan punah di dunia ini. Yang menyerang habis-habisan pembantaian besar-besaran umat Islam di Palestina siapa? Orang kafir Yahudi. Yang terjadi pembantaian di Bosnia, bukan Serbia. Yang terjadi pembantaian habis-habisan di Rohingya. Umat Islam yang akan dihabiskan di dunia ini. Ketika yang kata guru, ulun tidak komplain orang yang berpoligami, tetapi jangan main-main dengan poligami. Nah, lah, iya belum. Kita berpikir realita, kita berpikir pakai ajaran Islam, jangan pakai ajaran nafsu. Ayo betul ibu, hakun yang punah makhluk Islam di dunia ini. Rata-rata terjadi pembantaian besar-besaran terarah kepada umat Islam. Kita harus berpikir itu Pak Aibuai solusinya. Jadi satu, dia punya kemampuan untuk mendidik, menafkahi, membimbing. Ngapain enggak? Islam mengajarkan keadilan. Satu. Kemudian maaf, kalau ada poligami, pilihan diri dalam Islam, perempuannya satu, lakinya berempat, wadah tuangannya satu. Ini bin siapa yuk? Karena wali nikahnya siapa? Empat ikung orangnya. Nang seikung mirip Guru Udin, nang seikung mirip Haji Suhaimi, nang seikung mirip Haji Pak Umar, nang seikung mirip siapa di sini nih? Pak Haji Bani. Nah, padahal kami kan ada menyetor-nyetor kan? Anak siapa yuk? Walinya siapa? Binnya siapa? Hancur pada ajaran Islam. Soalnya si ibu tadi, inggih bujur. Nah, itu nang sering ditanyakan dan dianggap Islamnya kada adil. Nang kada adil itu kitanya, bukan Islamnya. Mudah-mudahan dia paham. Nah, kembali lagi Bapak Ibu. Itulah ajaran Islam. Nah, kemudian yang kita bahas
khusus pagi ini dahulu karena minggu depan tuh mungkin nisfu. Ulun akan membahas masalah nisfu aja supaya khusus. Nisfu itu adalah satu malam yang diistimewakan di antara malam-malam istimewa. Ada membahas masalah semalam itu semacam cincin. Jadi kita tuh lamaran, kayaknya dulu panjangnya pembicaraan itu Pak Ibu Ina. Karena nih kebetulan minggu depan insya Allah nisfu Sabtu malam minggu. Insya Allah secara falakiah memang dan hitungan sesuai. Insya Allah. Dan maaf minggu depan ulun gak bisa datang. Sayangnya dulu ulun hendak pulang ke Hulu Sungai mencium tangan orang tua. Masih satu ulun punya orang tua hendak mencium tangan kuitan. Itu aja niat dan nisfu Hulu Sungai. Hanya ulun minggu depan ada kuat datang. Minggu depannya kita kembali. Satu mat aja kebetulan nisfunya minggu. Hanya kan di Hulu Sungai malamnya di Hulu Sungai. Subuhnya jangannya boleh bagian mencium tangan kuitan boleh pulang. Hendak bakumpulan dan kuitan dulu bercengkrama berpandiran. Kuitan ini kita sayangi, kita kawani, kita rangkul, kita dekati, kita ya jangan kaku di hadapan kuitan. Kita bergaul, berkawan, berdekat, berpandiran. Nah itu tuh berlucu-lucu lawan sidin. Nah itu minggu depan ulun karawa datang dulu. Mungkin datang itu Bapak. Nah, teruskan nisfu. Banyak desas-desus. Tidak ada hadis Nabi dan Nabi tidak pernah melakukan amalan yang seperti kita lakukan. Ujar orang itu. Pertanyaannya gini aja. Kalau dia nggak hidup di zaman Nabi, jangan berkata-kata seperti itu. Nabi nggak pernah melakukan, katanya. Nggak pernah ada hadis Nabi, nggak ada hadis Nabi bahwa orang melakukan yang seperti kita lakukan. Nggak pernah seperti itu. Para sahabat pun nggak pernah. Orang yang seperti itu pembohongan publik. Hadisnya nggak ada tuh, hadisnya lemah. Jangan yang ini pengomong ulun sampai sekarang nggak ketemu lagi hadisnya. Lebih hebat seperti itu kata-kata daripada aku. Hadisnya palsu, hadisnya lemah. Nabi nggak pernah melakukan, sahabat nggak pernah melakukan. Nah, ini adalah pasti memahami agama instan. Inilah bahayanya ya hasratal YouTube. Wa afta min Google wa masyhurun fi TikTok. Nah, itu tuh. Sangat celaka orang yang ngambil ilmu dari Google lalu dimasukkan orang di YouTube. Akhirnya jadi ulama TikTok. Itu tuh mereka tuh menguasai itu. Kalau ada orang ngomong tidak ada hadisnya, orang yang beramal nisfu, andai kata hadisnya itu lemah, hadisnya itu palsu, ulun suruh dia yang sudah belajar kitab Bukhari, tamat kitab Bukhari, sudah tamat. Berapa jumlah hadis dalam kitab Bukhari? Ya ulun, berapa jumlah hadis dalam kitab Bukhari itu berapa? Makanya kadang orang jawab, catat jangan baik-baik ya. Hadis dalam kitab Bukhari, ulun ada ringkasannya. Di dalam kitab Sahih Bukhari itu berjumlah 7.397 hadis. 7.397 hadis. 7.397 jumlah hadis Nabi dalam kitab Bukhari. Bacain semua. Belajar. Dalam kitab Sahih Muslim
hadis Nabi berapa jumlahnya? 7.275 hadis. 7.275 hadis. Bacain semua. Jangan ngomong nggak ada hadisnya, piannya yang nggak ketemu. Kemudian dalam kitab Sunan Abi Daud hadis Nabi juga berapa? 5.274 hadis. 5.274 hadis itu dalam kitab Sunan Abi Daud. Kitabnya 2 jilid, Bukhari 4 jilid, Imam Muslim 4 jilid. Ulun punya kitabnya. Kemudian dalam kitab Tirmidzi 4 jilid itu hadisnya berjumlah 3.959 hadis. 3.959 hadis. Dalam kitab Nasai 5.671 hadis. 5.671 hadis itu dalam kitab hadis Nasai. Kemudian dalam kitab Ibnu Majah berapa? 4.341 hadis. 4.341 hadis dalam kitab Ibnu Majah 4 jilid kitabnya. Yang semua bacain dulu baru ngomong kalau ada hadisnya. Piannya yang gak ketemu hadis, makanya ngomong yang baik. Aku belum ketemu hadisnya. Jangan hadisnya palsu, hadisnya maudhu, lemah, hadisnya maudhu, palsu, hadisnya dhaif, lemah. Gak ada dilakukan Nabi, gak ada dilakukan sahabat. Orang yang seperti ini yang terkenal zaman kita ini, keilmuan yang sebenarnya dangkal, tapi dipakai. Nah, sudah kalian catat, sudah dicatat tuh, ada juga rekamannya. Nah, lalu Pak gue, kalau Nabi tidak melakukan yang seperti kita lakukan, seperti berjamaah, bisa kita terima. Tapi kenapa maka ada nisfu Sya'ban ibadat berjamaah? Itu supaya semangat. Dalam kitab Kanzun Najah was-Surur, nama kitab. Nah, hadisnya ada supaya kita lebih semangat. Kanzun Najah was-Surur karangan Syekh Abdul Hamid Kudus. Syekh Abdul Hamid Kudus gurunya Sayyid Amin Qutbi. Sayyid Amin Qutbi paguruannya guru seumpul. Sayyid Amin Qutbi paguruannya Syekh Salih Abdul Bangil. Sayyid Amin Qutbi gurunya Kiai Haji Kashful Anwar. Sayyid Amin Qutbi ulama besar berkeliber internasional dunia. Ulun banyak punya karangan Sayyid Amin Qutbi. Nah, dari Sayyid Amin Qutbi melahirkan ulama-ulama besar, di antaranya Tuan Guru Kiai Haji Kashful Anwar, Tuan Guru Syawali Abdul Bangil, Tuan Guru Syekh Zain bin Abdul Ghani. Sayyid Amin Qutbi dididik oleh Kiai Hamid Kudus, ulama besar, al-mudarris di Masjidil Haram di Makkah bil madhhab Syafi'i. Guru besar mengajar di Masjidil Haram waktu Salafi Wahabi lagi belum muncul. Salafi Wahabi itu mempengaruhi Raja Arab Saudi, kerajaan terpengaruh, lalu akhirnya Salafi Wahabi. Makanya pemerintahan kita ini kalau kada kuat-kuat bisa macam-macam masuk. MUI-nya harus alim, Menteri Agamanya harus alim, tergantung apa menang lantiknya juga. Ulun takutan kaina-kainanya nih Menteri Agamanya Panji Gumilang. Ini nang takutan atau Gus Puak Pleret. Ini yang kita takutan pembunuhan Gus-Gus nah ini bujur juga lah Gus kan gara-gara anak kiai. Nah, kalau kita di Banjarmasin ini melihat keilmuan itu dari kitab dia yang dia baca itu. Nah, ini kita harus hati-hati. Bisa sambil guru ini kenapa dipadakan pamar asam ulun. Itu kan aneh-aneh pahaman tuh. Nah, kemudian gambarkan hadis Nabi tentang nisfu.
Warawal Asfihani fit targhibi an Muadz bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya layaliyal khamsa wajabat lahu jannah lailatul tarawih wa lailatul arafah wa lailatul nahar wa lailatul fitri wa lailatul nisfi min sya'ban qala ba'du fadlu rajab fil ashr awwali ajri fadli awwali lailatin minhu wa fadlu sya'ban fi ashr awsat li ajri lailatin nisfi minhu wa fadlu ramadan fi ashr akhirati minhu li ajri lailatul qadr. Terjemahan kada? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Itu kan pengajian Imam Asfihani dalam kitab Targhib, nama kitab Targhib, mengutip dari perkataan sahabat Nabi yang dari Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini yang disuruh oleh Rasulullah ke negeri Yaman untuk berdakwah. Mu'adz bin Jabal diperintahkan oleh Rasulullah, hai Mu'adz bin Jabal, kau ke negeri Yaman untuk berdakwah. Nabi membagi para sahabat. Abi Waqqas sahabat Rasulullah, kau ke daerah Cina. Apa itu daerah Kuncu apa? Kuncu apa itu? Iya, apa tadi? Guangzhou. Nah, itu ada sahabat Rasulullah bernama Abi Waqqas. Pemimpin perang, makamnya di sana. Nabi membagi sahabat. Guangzhou ya. Nah, itu juga ini. Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman Hadramaut. Imam Asfihani mengutip daripada perkataan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal mengambil hadis dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man ahya layalil khamsa wajib lahu jannah. Siapa yang menghidupkan 5 malam dengan memperbanyak ibadat, wajibat lahu jannah, orang tersebut Allah akan masukkan di antara yang menjadi penghuni surga. Amin. Mudah-mudahan kita masuk. Yuk. Apa saja yang 5 malam ini? Pertama, Lailatul Tarawih, malam tarawih, malam 8 Zulhijjah. Malam 8 Zulhijjah karena orang persiapan untuk menuju Arafah. 2 hari lagi hari raya, itu namanya malam tarawih atau 8 Zulhijjah. Kita ambil contoh, misal hari ini hari raya, hari ini hari Minggu, hari raya, misal Idul Adha atau Kurban, berarti hari Jumat. Malam Jumatnya malam tarawih. Malam Jumatnya malam tarawih. Malam Jumat, kebetulan malam Jumat, malamnya dinamakan malam tarawih. Maka diperbanyak beribadat di malam itu. Minimal sembahyang isya berjamaah, subuh berjamaah, termasuk tambahi lagi yang sunat-sunat, sembahyang hajat, sembahyang hadiah, sembahyang taubat, termasuk sembahyang tasbih. Sembahyang tasbih ini pulang, hendak berjamaah silakan, hendak kada silakan. Kalau berjamaah capat kasihan makmum, jangan juga terlalu cepat, makmum pulang ketinggalan. Nangka ini makmum bisa ketinggalan ini. Tambah kenyaman tuh. Apalagi rukuk, apalagi sujud, mimisan apa makmum. Lagunya imam, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Waktu sujud, imam langkah itu bacaan, makmumnya mimisan, ikam imamai disumpahi makmum. Nah itu tuh siup kurang kesian pusing kepala. Malam tarawih. Nah kemudian yang kedua, walailatul arafah,
malam Arafah 9 Zulhijjah. Nah, di sini agak panjang keterangannya, masih ada waktu. Bapak Ibu, malam Arafah, malam kita di sini. Berarti kalau misalnya hari raya kita di sini hari Minggu, berarti malam Arafahnya malam Sabtu. Gurudin di Makkah, Gurudin orang wukuf Arafah Jumat Gurudin. Berarti kita puasa Arafah harus Jumat Gurudin. Di Makkahnya, bukan di Banjarbaru. Kalau orang wukuf Arafah di Mekah Jumat, kalau orang haji kan Haji Akbar aja. Jumat, lalu pian memaham kita harus puasa Arafah Jumat juga, karena orang wukuf Arafah di sana Jumat. Berarti kita di sini malam Jumat beribadat itu di sana, bukan di Banjarbaru. Nah, yuk, ini analisis namanya. Kalau ada orang memaham berpedoman dengan Mekah masalah waktu, orang wukuf Arafah di sana misalnya hari Jumat, lalu kita malam Jumat kita beribadat dan puasa Arafah kita malam Jumat, karena kita mengikuti di Mekah orang wukufnya Jumat. Pian berarti besahurnya subuh Jumat, besahurnya pian subuh Jumat. Apakah di sana orang sudah wukuf 5 jam? Kalau bedanya kita di sini bersahur, di Mekah orang baru tarawih. Ayo 6 bulan puasa, nama buka TV tarawihan, nggak ada orang di sana. Kita di sini bersahur, di sana tarawih. Berarti sedangkan wukuf imbah zuhur selesai semen zuhur, mulailah wukuf Arafah sampai tenggelam matahari. Masa wukuf Arafah mulai zuhur. Berarti kalau pian berpedoman orang di Mekah di sana wukuf Jumat, lalu kita di sini puasa Arafah Jumat, kita bersahur subuh Jumat, orang berwukuf masih setelah Isya. Awas lagi. Lalu kita berbuka puasa karena sore Jumat, maghrib kita berbuka puasa di sini maghrib Jumat menuju malam Sabtu. Kita berbuka puasa maghrib Jumat menuju malam Sabtu. Kita berbuka puasa pas maghrib di sini, berarti maghrib Jumat menuju malam Sabtu. Di sana baru orang wukuf. Maghrib kita di sini, di sana zuhur. Puasa apakah itu? Puasa apa? Bukan puasa apa ya? Nah, mengarasinya pian kata orang. Pian jangan berkiblat. Nah, waktu di sana kada tepat, kada pas. Kita ikuti kita di sini hari raya hari apa? Karena maghrib kadang mungkin kita bersahur untuk mengikuti supaya sama orang wukuf Arafah. Kita di sini guru dinai berpuasa, pian harus bersahur waktu maghrib. Adakah waktu maghrib orang bersahur? Otomatis kita tak besok puasa Arafahnya, tak hari Sabtu, pasti minggunya hari raya. Di Indonesia ini aja supaya nyaman lah. Pian bersahur di sini, terbang ke Jakarta sore, ikuti waktu mana berbuka puasa? Ikuti mana? Jakarta. Jangan mengikuti waktu Banjarbaru, kenyamanan. Di mana pian berada, disitulah waktu ibadah pian. Kalau pian berada di Jakarta bersahur, berangkat terbang sampai sorenya di Banjarbaru, mengikuti waktu mana? Mengikuti waktu Banjarbaru, berarti tercepat sejam. Anak alim gak ikuti Jakarta? Kelambatan? Nah, itu bukti. Yang lucu ada lagi,
Masjid Sipur, minta maaf kalau ada seribuan TNT. Masjid Sipur, dia mau makan berbuka puasa ikut Banjarmasin. Masjid Brimo, kalau ada seribuan anggota Brimo, dia mengikuti waktu Martapura nang bingung Sungai Sumba. Sungai Sumba nang bingung. Kayak apa aja bukan masalah Sungai Sumba Burudin, beli jalur radio putar Masjid Al-Karamah Martapura. Jangan mengikuti bubuhan Sipur, jangan gambut aja mengikuti Martapura. Karena nak mengikuti Banjarmasin bubuhan Marabahan. Waktu berbuka puasa saja sudah belain. Ulun ceramah kayak gini dibawa ke daerah Kapuas. Supir, nih jam 10 sudah jam ulun. Capate. Sekali ke sana jam 9. Astagfirullahaladzim. Oh, hanya mulai ke KP supir. Nah, jam 10 sudah jam pian, jam 10 sini jam 9. Lambat sejam. Waktu nak di situ. Wait lah. Dia main ulun. Bah, dia ulun nih lambat ulun bulik nih. Di sana jam 11 ulun mulai ceramah. Jam ulun jam berapa? Tadi dulu kita di sana tadi sejam. Di sana jam 11 mulai ceramah. Jam ulun jam berapa? Jam 12. Coba akan ceramah sini jam 12. Bulikan orang. Kenapa guru maka jam 11 ceramah? Sambutannya gampang. Selesai ulun ceramah jam 12 di sana tepat selesai ceramah. Karena jam 11 mulai ceramah, jam 12 selesai. Jam ulun jam berapa? Anak makanan, satu makanan. Ayo makanan. Guru kita makanan. Bungkus dia pakai. Ulun kanyang sudah. Guru jangan guru ini banyak makan. Selesai. Ulun lihat jam di situ. Jam 12 kan 1:30 lewat 15 menit. Jam ulun jam berapa? Nah, berangkat pula jam berapa? Sampai ke rumah jam 3:20 menit. Lihat di jam, ya Allah, minum di gua guring ini subuh hendak pengajian. Ya Allah, ya Rasulullah, bersigar-sigar mata, mandi dulu air hangat, bersigar-sigar mata. Di bawah guring ini bahaya nih, bubuhannya begandang nyiru. Apa gurudin gak datang? Nah, tiap malam ulunan kayak itu katuk rel gak sanggup. Nah, lihat beda ada waktu. Nah, Arafah, buat kita di sini hari raya hari apa? Maka sebelum hari raya malamnya tuh namanya malam Arafah. Pedomannya waktu di sini, bukan waktu di sana. Kalau pian hendak berkiblat di sana, bujur waktu ibadahnya waktu di sini. 3, yaitu adalah malam Idul Adha, malam hari Idul Adha, malam yang hebat. 4, walailatul fitri, malam Idul Fitri. Jangan dipikirkan baulah wadaika, tupan kandangan aja. Yang kelima, walailatul nisfi min Sya'ban. Hadis Nabi. Kadeda hadisnya, dia enggak ketemu. Hadisnya lemah, ahli hadis kira dia. Hadisnya maudhu, palsu. Ulun minta keterangan tentang hadis palsu. Jangan menuduh orang beribadat dan jangan melemahkan orang beribadat. Tanggung jawab yang di akhirat melemahkan orang beribadat. Ulun memberi semangat orang beribadat, dia melemahkan. Dajjal juga ini, sadang sudah kasar guru dini aja, kada melemahkan orang beribadat. Terus sedikit lagi, lalu malam nisfu Pak Aibuai, hadis Nabi juga. Ruwiya an Atha bin Yasar radhiyallahu anhu qala
Idza kana lailatul min Sya'ban, apabila terjadi malam nisfu Sya'ban, nasakhal malakul mauti kullama yamut min Sya'ban ila Sya'ban. Malaikat maut itu memperbaiki tugas ke depannya. Siapa yang mati akan datangnya siapa. Nah, lalu disunatkan malam itu, marilah kita membaca surah Yasin dengan niat mudahan sehat badan, panjang umur dalam taat ibadah. Nah, ada. War rizki. Nah, minar rizki, ada ketentuan rezeki kita itu Pak Ibu. Marilah kita membaca surah Yasin dengan niat mudahan kita diberi Allah rezeki yang luas dan halal untuk taat ibadah. Wal ajal, yang sudah ditentukan ajal, marilah kita membaca surah Yasin, mudah-mudahan antar kata meninggal matinya husnul khatimah. Nah, orang baca Yasin, jodoh masuk, rezeki juga tuh. Nah, kemudian beramalan, ini amalan yang hebat, yaitu la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu, yang kuntum minaz zalimin. Ini amalan Nabi Yunus. Rasulullah memuji, laqad kana doa akhi Yunus ajiban. Hebat doa Nabi Yunus dan amalan Nabi Yunus ini, kata Rasulullah, hebat. Nabi Yunus tuh 40 hari 40 malam di dalam perut ikan, ditelan ikan karena lari dari dakwah. Pada sanggup menghadapi orang kampung, lari dari dakwah. Akhirnya bakal di tengah laut kapal nggak bisa berjalan. Kata nahkoda kapal, ada yang bermasalah sama Allah Taala di sini. Kuncang nama-nama penumpang, gugur Nabi Yunus, ngaku Nabi Yunus. Nabi Yunus kalau ngaku bahaya, ditelan ikan 40 hari 40 malam, 3 kegelapan, dalam perut ikan gelap, di tengah dasar laut gelap, tengah malam gelap. Nabi Yunus mengamalkan ini amalan, maka sesulit apapun yang kita hadapi, kata Rasulullah, dari umatku, Allah akan mudahkan urusannya. 2375, jangan gotong royong. Allahu Akbar. Jangan kena beli ke rumah pas malam nisfu, ikan bini kula 1000, ikan naklah 1000, ikan menantu kula 300, ikan coklat 70, abah 5. Maka 2375, 3 jam selesai. Duduk di muka TV. Nah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, 100 coret. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin, 100 coret. Minum dulu kada apa-apa, berdiri, berjalan, berduduk kada apa-apa, berabah ada tongtong. Itulah amalan hebat. Ayo Bapak Ibu, Rasulullah mengatakan takunu amanan fi dzalikal aminal balaya wal auham. Allah akan berikan ketenangan, keamanan, kesentosaan setahunan dari bala dan sakit hati. Nyamannya tuh di sini, senangnya tuh di sini, jangan sakitnya tuh di sini. Yuk kita permainkan di dunia ini. Nih amalannya masuk. Hebatan doa Nabi Yunus. Bujur-bujur membacanya. Jangan tasbih di kita, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jarakip aktif cuma ulang ini. Data inputnya salah nih. Perlu diteliti nih. Penghitungan cepatnya nih ada masalahnya. Nah, ada kawa jarakip aktif ini nih, dicatat kebaikan. Ngarangkut nih 1 aja soalnya 10, no nya tambahnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, nah 10 kalau 2 soalnya 20 tambah penuhnya sebiji 200, berarti kan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hitungan cepat. Jadi yang nah, yuk Bapak Ibu, amalkan anak cucu padahi semuanya.
kade jangan gotong royong, sambil berjalan boleh, bubar ingatkan bubarnya itu ini sore amalkan sudah. Ini masuk malam nisfu, sore baru malam. Malam tuh waktu maghrib tenggelam matahari, malam namanya. Tenggelam matahari malam, tapi kita beribadatan sebagai hajat dan sebagainya. Lah, jangan kade diamalkan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pagi hari ini menambah semangat kita untuk beribadah di malam nisfu. Minggu depan kalau kita datang dulu karena Allah nak mencium tangan mama dulu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا ارحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار وارزقنا ولجميع الحاضرين والحاضرات صحة في تقوى وطول عمر في حسن عمل صلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم